Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sipa Jara Padilah Ainuropik dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2410631050 Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan 20 soal aplikasi statistika dasar. Jadi mari simak videonya. Nah, teman-teman, untuk soal yang pertama di sini kita akan membahas tentang caranya mencari nilai rata-rata. Di sini ada contoh soal, yaitu seorang guru mencatat nilai ujian matematika dari 5 siswanya sebagai berikut. Ada 70, ada 85, ada 90, ada 75 dan 80. Pertanyaannya adalah berapa nilai rata-rata dari ujian tersebut? Kita ketahui bahwa rumus rata-rata yaitu di mana ini adalah jumlah semua data dan ini adalah banyaknya data. Jadi kita jumlahkan dulu. Saya ada 70, 85, 90, 75 dan 85. Dikarenakan jumlahnya ada 5 nilai ya, jadi kita kebawahkan 5. Kita jumlahkan 70 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 80, hasilnya adalah 400. 5-nya kita pindahkan ke sini. 400 dibagi 5, hasilnya adalah 80. Jadi nilai rata-rata dari jumlah nilai ini adalah 80. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Teman-teman, untuk contoh soal yang kedua di sini kita akan mencari tentang median. Diberikan data berikut yaitu 60, 75, 70, 80 dan 65. Ditanyakan berapa nilai mediannya. Nah, langkah pertama yaitu kita harus mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Karena jumlah datanya ganjil yaitu ada 5, mediannya adalah datak 3, jadi 1, 2, 3. Maka mediannya adalah angka 70. Kita lanjut ke soal yang ketiga, teman-teman. Untuk contoh soal yang ketiga di sini kita akan mencari modus ya, teman-teman. Ini contoh soalnya, diberikan data pengunjung toko dalam 1 minggu. Senin itu 50, Selasa 45, Rabu 50, Kamis 60, Jumat 55, Sabtu 60 dan Minggu 60. Ditanyakan di sini adalah berapa modusnya. Kita hitung dulu ya. Di sini 50 ada 1, 2, nah 50 ada 2, terus 45 ada 1, lalu 60 ada 1, 2, 3, dan 55 ada 1. Nah, di sini modus ini adalah yang paling sering muncul, teman-teman. Jadi, di sini yang paling sering muncul adalah 60. Maka modusnya adalah 60, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan soal yang keempat. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang standar deviasi. Ini ada contoh soalnya yaitu nilai ujian siswa yaitu 60, 70, 80, 90, dan 100. Hitunglah standar deviasi. Standar deviasi ini atau simpangan baku ya, teman-teman. Yang pertama itu kita hitung dulu rata-rata. Tambah 70, tambah 80, tambah 90, tambah 100. Karena di sini nilainya ada 5 ya, jadi bawahnya ini 5. Kita jumlahkan ini jumlahnya adalah 400. Kita pindahkan 5 ke sini. 400 dibagi 5 hasilnya adalah 80. Lalu kita hitung selisih tiap nilai dari rata-rata. Kuadratkan lalu jumlahkan. Kita pindahkan dulu. 60 min 80 kuadrat tambah 70 min 80 kuadrat tambah 80 min 80 kuadrat tambah 90 min 80 kuadrat tambah
100 min 80 kuadrat sama dengan, kita pindahkan di sini, 400 tambah 100 tambah 0 tambah 100 tambah 400 sama dengan hasilnya yaitu 1000. Lalu kita hitung variansnya. Ini kita hapus dulu ya teman-teman karena nggak muat. Nah, lalu kita hitung variansnya ya. Varians. Tadi hasilnya adalah 1000 karena nilainya ada 5 jadi di bawahnya 5. 1000 dibagi 5 hasilnya adalah 200. Lalu hasilnya yaitu adalah akar 200 14.14. Jadi standar deviasinya adalah ini 14.14. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya ya. Nah teman-teman, lanjut untuk contoh soal yang kelima ini kita akan mempelajari tentang persentase dan diagram lingkaran ya. Di sini ada contoh soal yaitu sebuah toko mencatat penjualan produk dalam sebulan sebagai berikut. Ada makanan 120 unit, minuman 80 unit, alat tulis 100 unit, lain-lainnya 100 unit. Tentukan persentase penjualan untuk masing-masing kategori dan buat gambaran pembagian diagram lingkaran secara verbal. Untuk contoh soal yang pertama ini kita hapus dulu ya teman-teman, soalnya nggak muat. Kita hapus dulu. Kita ini tadi ada 120 tambah 80 tambah 100 tambah 100. Hasilnya adalah 400 ya teman-teman. Lalu kita persentase tiap kategori. Di sini ada makanan. Yang pertama itu makanan itu 120 per 400 karena ini hasilnya 400, jadi kita pindahkan kali 100%. Ini hasilnya adalah 30% ya. Lalu minuman itu 80 per 400 dikali 100%, hasilnya adalah 20%. Lalu selanjutnya ada alat tulis. Alat tulis di sini 100 per 400 dikali 100%, hasilnya adalah 25%. Lalu lain-lainnya, situ ada 100 per 400 dikali 100%, hasilnya sama kayak ini ya, 25%. Jadi gambaran diagram lingkarannya adalah seperti ini ya. Makanan 30% dari diagram lingkarannya, lalu minuman yaitu 20%, alat tulis 25%, lain-lainnya yaitu 25%. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Untuk contoh soal yang ke-6 ini kita akan mempelajari tentang kuartil ya teman-teman, survei pendapatan. Di sini ada contoh soal. Hasil survei penghasilan mingguan dari 9 responden dalam ribuan 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, dan 800. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Kita ini dulu ya, data yang sudah diurut dari 9 ini. Kan jumlah data di sini ada 9, itu ganjil ya. Jadi kita ambilnya dari data kelima untuk Q2 ini. Untuk Q2 ini adalah median ya teman-teman. Q2 adalah median. Karena jumlah datanya ganjil, jadi kita ambil data dari data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk Q2 yaitu 600. Untuk Q1 itu Q1
itu tetap median ya teman-teman. Q1 adalah median. Ini kita hapus dulu ya, soalnya nggak muat. Nah teman-teman, untuk Q1 itu median dari data ke-1 ya. Q1 dari data ke-1 sampai ke-4. Jadi yang tadi kita dari ke-1 sampai ke-4 ya. Yang pertama ada 400, lalu 450, lalu 500, dan 550. Jadi Q1-nya sama dengan 450 tambah 500 plus 2, ya hasilnya adalah 475. Lalu untuk Q3 itu median dari data ke-6 sampai ke-9. Dari data ke-6 sampai ke-9. Tadi untuk data ke-6 sampai 9 ini yaitu 650, 700, 750, dan 800. Jadi untuk Q3 ini adalah 700 tambah 750 min 2, jadi hasilnya adalah 725. Ini teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. Nah, dilanjut untuk contoh soal yang ke-7 ya teman-teman, distribusi frekuensi. Ini sesuai survei umur. Di sini contoh soalnya yaitu data usia 20 responden dikumpulkan, yaitu ada 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 30. Lalu kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan interval kelas yaitu 18 sampai 20, 21 sampai 23, 24 sampai 26, 27 sampai 29, 30 sampai 32. Kayaknya ini gak muat ya teman-teman, kita hapus dulu ya. Kita tulis di sini ada interval usia. Di sini ada frekuensi. Jadi kita ininya dari yang 18 sampai 20. Untuk yang 18 sampai 20 ini tadi ada 3 ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini 3. Lalu untuk 21 sampai 23 itu tadi di yang tadi itu ada 4. Kita tulis 4 di sini. 24 sampai 26 itu tadi ada 6 ya. 6. Lalu untuk 27 sampai 29 itu totalnya ada 4 ya teman-teman. Lalu selanjutnya 30 sampai 32 itu ada 3. Jadi seperti ini teman-teman tabel distribusi frekuensinya. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-8 teman-teman. Lalu untuk contoh soal yang ke-8 ini kita akan membahas tentang nilai rata-rata tertimbang. Di sini ada contoh soal yaitu seorang siswa mendapat nilai sebagai berikut. Tugas 80, bobotnya 20%, UTS 75 bobotnya 30%, dan UAS 90 bobotnya 50%. Berapa nilai akhir siswa tersebut? Ini kita hapus dulu ya. Kita gunakan rumus rata-rata tertimbang. Kita tulis nilai akhir. Akhir itu tadi ada 80 ya. 80 kita kalikan 0,2 tambah 75 kali 0,3. Membuat kita pindah ke sini ditambah 90 dikali 0,5. Lalu kita jumlahkan ya teman-teman. Kita jumlahkan awalnya itu adalah 16 tambah 22,5 tambah 45. Hasilnya adalah, kita jumlahkan ya, hasilnya adalah 83,5. Jadi nilai akhir dari siswa yaitu adalah 83,5 miliar.
Kita lanjut ke contoh soal yang ke-9, teman-teman. Nah, untuk contoh soal yang ke-9 ini kita akan membahas tentang range, jangkauan data ya. Ini untuk contoh soalnya dalam sebuah survei tentang waktu tidur siswa per malam, yaitu dalam jam, diperoleh data 6, 7, 5, 8, 9, 6, 7, dan 5. Di sini kita tentukan range dari data tersebut. Range itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum ya, teman-teman. Kita cari nilai yang paling kecil, di sini ada 5. Untuk nilai maksimum dan minimum. Di sini untuk nilai yang paling kecil yaitu ada 5. Dan untuk nilai yang paling besar adalah 9. Jadi di sini kita jumlahkan ya 9, karena 9 yang lebih besar kita kedepankan 9. Jadi 9, 5. 9 diambil 5 adalah 4. Jadi range dalam soal ini range-nya adalah 4. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-10. Nah, untuk contoh soal yang ke-10 ini kita akan mencari tentang peluang kejadian sederhana ya dalam dasar statistika probabilitas. Ini untuk contoh soalnya dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah, 2 bola biru, dan 5 bola hijau. Diambil 1 bola secara acak. Berapakah peluang terambilnya bola biru? Kita jumlahkan dulu ya. Jumlah total bola. Jumlah total bola di sini ada 3 bola merah, 2 bola biru, dan 5 bola hijau. Kita jumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Lalu jumlah bola biru itu ada 2. Jadi kita gunakan rumus ini. P ini kita anggap sebagai bola biru. P itu 2 per 10. 10 dibagi 2 itu 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1. Dan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi peluang terambilnya bola biru adalah 1/5 atau 0,2. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ke-11. Di sini soalnya adalah berikut adalah data yang dikumpulkan oleh seseorang peneliti. A adalah nama mahasiswa, B adalah nilai ujian akhir, C adalah jenis kelamin, D adalah tingkatan pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, dan kuliah, E adalah suhu tubuh dalam derajat Celcius. Di sini kelompokkan data di atas ke dalam jenis data, yaitu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kita hapus dulu ya karena tidak muat. Kita ini dulu di sini nomor, di sini data, di sini jenis data. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di sini tadi ada ABCD ya. Di sini kita A, di sini B, di sini C, di sini D, dan di sini E. A itu tadi adalah nama mahasiswa. Kita singkat saja karena tidak muat. Dan B ini adalah nilai ujian akhir. C adalah jenis kelamin. D adalah tingkat pendidikan. Dan E adalah suhu tubuh. Karena seperti yang kita ketahui bahwa nama mahasiswa ini menurut saya masuk ke dalam nominal. Alasannya hanya digunakan untuk identifikasi, tidak bisa diurutkan. Lalu untuk yang B yaitu nilai ujian akhir, menurut saya masuk ke dalam rasio. Alasannya angka nyata memiliki nol mutlak dan bisa dibandingkan proporsional. Lalu untuk yang C yaitu jenis kelamin, menurut saya masuk ke dalam nominal juga. Karena kategori tanpa urutan, yaitu laki-laki atau perempuan. Dan yang D yaitu tingkat pendidikan, menurut saya masuk ke dalam ordinal. Alasannya kategori berurutan tapi tidak diketahui jarak atau levelnya.
Yang terakhir ini ada suhu tubuh. Menurut saya masuk ke dalam interval. Alasannya tidak memiliki nol mutlak, 0 derajat Celcius. Tidak ada suhu gitu, tapi jarak ini bermakna. Kita lanjut ke soal nomor 12, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini soalnya itu sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata waktu layanan pelanggan mereka adalah 15 menit. Seorang peneliti ingin mengklaim uji ini. Ia mengambil sampel acak dari 25 layanan dan menemukan rata-rata waktu pelayanan adalah 16,2 menit dengan simpangan baku 2,5 menit. Lakukan uji hipotesis pada tingkatan signifikan A yaitu 0,05 dan simpulkan apakah ada bukti yang cukup untuk menolak klaim perusahaan. Kita hapus dulu karena tidak muat. Yang pertama kita lakukan hipotesis. Di sini ada H0, ini 15. Tidak ada perbedaan. Lalu 1 3,15 ada perbedaan. Setelah itu diketahui bahwa X itu waktunya tadi adalah waktu pelayanan 16,2 menit. Waktu yang diberitahukan adalah 15 menit. Ini 2,5. A-nya adalah 0,05. DF-nya adalah 24. Lalu kita hitung statistik uji T. Ini kita hapus lagi karena nggak muat. Hitung statistik uji T. T di sini X 0 per second M. Lalu di sini kita 16,2 min 15 per 2,5 akar 25. Di sini sama dengan 1,2 per 0,5. Kita hitung hasilnya adalah 2,4. Lalu kita nilai kritis ya, T tabel 2 sisi. DF-nya tadi adalah 24 dan A-nya adalah 0,05. Jadi hasilnya adalah 2,064. Ini dari T tabel. Selanjutnya keputusan ya, keputusan karena 2,4 lebih dari 2,064 maka tolak H0. Jadi kesimpulannya terdapat bukti yang cukup secara statistik bahwa rata-rata waktu pelayanan berbeda dari 15 menit. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk soal nomor 13, 14, dan 15. Ini untuk soal 13, 14, dan 15. Di sini ada X yaitu data jam belajar, Y adalah nilai ujian. Ini dari 5 siswa. Untuk yang pertama ini kita akan tentukan persamaan regresi linear sederhana. Ini untuk soal nomor 13 ya.
Pertama kita gunakan rumus regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Untuk menghitung B, ini dia. B N elemen X, Y min elemen X, elemen Y per N elemen X kuadrat min dalam kurung elemen Y, elemen X tutup kurung kuadrat. Kita hitung dulu untuk elemen Y itu adalah 15. Untuk elemen ini elemen X, ini elemen Y, itu hasilnya adalah 375. Dan untuk elemen XY itu adalah 1 dikali 65 tambah 2 dikali 70 tambah 3 dikali 75 tambah 4 dikali 80 tambah 5 dikali 85. Hasilnya adalah 1225. Lalu untuk elemen X kuadrat itu adalah 55. Dan untuk N ini adalah jumlah keseluruhan, yaitu 5. Ini kita hapus dulu ya, karena tidak muat. Lagi di sini B, ini adalah 5 dalam kurung 1225 kurang 15, 375. Di sini 5 dalam kurung 55 min 15 kuadrat. Ini kita pindahkan ke bawah ya teman-teman, karena tidak muat. Ini hasilnya ada 6125 min 5625 per 275 min 225. Hasilnya adalah 500 per 50. 500 per 50. 500 dibagi 50 hasilnya adalah 10. Di bawah ini adalah A elemen Y per N min B elemen X per N. Hasilnya adalah 75 min 10 dalam kurung 3. Dan hasilnya adalah 45. Untuk persamaan regresinya jadi yaitu Y sama dengan 45 tambah 10X. Ini teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk 14 diketahui persamaan regresi dari soal sebelumnya adalah Y sama dengan 45 ditambah 10X. Y ini adalah nilai ujian ya yang ingin diprediksi, dan X adalah jam belajar yang diketahui, yaitu ada 6. Kita hitung dulu. Y sama dengan 45 tambah 60 adalah 105. Jadi kesimpulannya, jika seseorang belajar selama 6 jam berdasarkan model regresi yang diperoleh, nilai ujian yang diprediksi adalah 105 poin. Kita lanjut ke soal nomor 15. Kita hapus dulu. Nah, yang seperti yang diketahui yaitu koefisien regresi yaitu B adalah 10. Dalam persamaan Y sama dengan A tambah B, X sama dengan 45 tambah 10X. Kita interpretasi koefisien B. Koefisien regresinya B sama dengan 10. Maka artinya setiap penambahan 1 jam belajar atau X ini, maka nilai ujian atau Y diperkirakan meningkat sebesar 10 poin. Ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara jam belajar dan nilai ujian. Semakin lama seseorang belajar, semakin tinggi nilai ujiannya dengan peningkatan rata-rata 10 poin per jam. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 16 dan 17. Ini untuk soal 16 dan 17.
Di sini kita memiliki tinggi badan yaitu X, berat badan yaitu Y dari 5 orang. Di sini ada X 150, 160, 170, 180, dan 190. Di sini ada Y 45, 55, 65, 75, dan 85. Untuk soal nomor 16, kita akan menghitung koefisien korelasi persennya. Ini rumus korelasi persen ya. R sama dengan N elemen X, Y min elemen elemen X dan elemen Y tutup kurung per sini ada N elemen X kuadrat N X ini kita turunkan ya karena tidak muat. Ini akar. Ini rumus untuk korelasi persen. Selanjutnya kita hitung langkah per langkah. Ini kita hapus lagi karena tidak muat. Di sini kita tulis X. X ini adalah tinggi badan. Y itu adalah berat badan. Ini XY. Ini X kuadrat. Yang pertama itu ada 150. 150 berat badannya 45. Maka X-nya adalah 6.750. Lalu X kuadratnya adalah 22.500. Selanjutnya ada 160 dan berat 55. Maka X-nya adalah 8.800. Lalu untuk X kuadratnya yaitu 25.600. Selanjutnya ada 170 dan beratnya adalah 65. Maka X-nya adalah 150 dan X kuadratnya adalah 28.900. Selanjutnya ada tinggi 180 dengan BB 75. Ini X-nya berarti 1.500 dengan X kuadratnya 32.400. Selanjutnya yang terakhir yaitu 190 dengan BB 85. Di sini berarti 150 dengan X kuadratnya 36.100. Jadi untuk ini itu 850. Sorry ini belum muat ya. Di sini aja elemennya adalah ini totalnya adalah 850. Di sini 325. Di sini 250. Di sini adalah 14.500 dan di sini adalah 22125. Kita hapus dulu karena nggak muat. Jadi N-nya itu adalah yang mana? Dan elemen Y-nya itu adalah 850. Lalu ini elemen X. Ini elemen Y-nya adalah 325. Elemen X-Y-nya adalah 56.
250. Lalu untuk elemen X kuadrat adalah 14,55 dan elemen Y kuadrat adalah 22,125. Ini kita hapus lagi karena bermuat. Lalu kita substitusikan ke rumus R dengan 5 dalam kurung 56,250. Sini 850 dan 325 per 5 14,5500 min 850 kuadrat bagi 5. Ini kita kebawahkan karena gak muat ya. Dalam kurung 22125 min 325 kuadrat. Ini akar. Lalu selanjutnya disini tetap R itu 281250 min 276250 per 727500 min 722500. Di sini 11065. Ini kita pindahkan lagi ke bawah. 105625. Ini masih akar ya teman-teman. Ini sepertinya nggak muat, jadi kita hapus lagi. Ini adalah R. Sini adalah 5000 per 5000 dikali 5000, ini akar. Jadi hasilnya adalah 5000 per 5000 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah, artinya terdapat korelasi positif sempurna antara tinggi dan berat badan dalam data ini. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Datanya masih sama untuk soal yang ke-17. Soal yang ke-17 adalah interpretasikan hasil korelasi tersebut. Tadi seperti yang kita ketahui bahwa interpretasi korelasinya adalah R sama dengan 1. Nilai R sama dengan 1 berarti terdapat hubungan linear positif sempurna antara dua variabel tinggi dan berat. Artinya semakin tinggi seseorang, semakin berat badannya dan pola kenaikannya proporsional dan konsisten. Dalam konteksnya, setiap kenaikan 10 cm pada tinggi badan selalu diikuti kenaikan 10 kg pada berat badan sesuai pola data. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ke-18. Di sini sebuah sekolah mencatat jumlah siswa baru selama 4 tahun terakhir. Di sini tahun ada 2021, 2022, 2023, dan 2024. Jumlah siswa baru di tahun 2021 adalah 120, di tahun 2022 adalah 135, di tahun 2023 adalah 150, di tahun 2024 adalah 140. Untuk soal yang ke-18 ini kita akan gambar sketsa diagram garis atau line chart untuk data ini. Kayaknya muat deh, kita muatin aja teman-teman, jadi agak kecil gambarnya. Di sini ada kayaknya muat deh. Di sini kita gambar dulu dari 110, kemudian 120, kemudian 130, lalu 140, 150, dan 160.
Kemudian di sini ada 2021, 2022, 2023, dan 2024. Di sini kita ketahui bahwa 2021 ada 120 jumlah siswa baru. Maka kita taruh titik di sini. 2021 ada 120. Lalu untuk yang kedua 2022 ada 135. Jadi untuk 2022 kita ambil di pertengahan ini. Jadi kita titik di sini. Untuk selanjutnya 2024 ada 130 jumlah siswa baru. 2023 maka di 130, maka di sini kita taruh titik di sini. Dan untuk 2024 ada 140, maka kita taruh titik di sini. Jadi ini dia untuk line chartnya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Soal ke-19 itu adalah jelaskan tren penerima siswa dan apa yang bisa disimpulkan. Nah, untuk ini interpretasi dari grafik ini, tahun 2021 ke 2022 jumlah siswa naik dari 120 ke 135, kenaikan 15 siswa. Lalu untuk tahun 2022 ke 2023 naik lagi dari 135 ke 150, kenaikan 15 siswa. Tahun 2023 ke 2024 turun dari 150 ke 140, penurunan 10 siswa. Jadi kesimpulan trennya ini, tren umum 2021 sampai 2024 meningkat secara keseluruhan. Puncak tertinggi yaitu di tahun 2023. Yaitu ada puncak tertinggi di tahun 2023. Lalu penurunan kecil terjadi di tahun 2024. Perlu ditelusuri penyebabnya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, teman-teman, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 20. Di sini kita akan membuat diagram lingkaran atau pie chart untuk mewakili data ini. Di sini ada keluhan ya, demam, jumlah pasiennya ada 120, batuk atau pilek, jumlah pasiennya ada 150, nyeri otot, jumlah pasiennya ada 80, masuk angin, jumlah pasiennya ada 50, dan lain-lainnya ada 100. Jadi total pasien itu ada 500. Kita hapus dulu karena nggak muat. Diagram lingkaran ini menjadikan presentasi masing-masing kategori dari keseluruhan dengan total lingkaran 360 derajat atau lingkaran ya, lingkaran sempurna. Di sini kita gunakan ini persentase. Di sini jumlah pasien per 500 karena jumlah pasien tadi 500 ya. Dikalikan 100%. Seperti ini rumusnya tadi, demam ini ada 120. Kita tulis di sini demam 120 kali 500 dikali 100. Itu hasilnya berarti 24% ya, teman-teman. Lalu untuk batuk pilek tadi ada 150. 500 dikali 100, jadi hasilnya adalah 30%. Lalu selanjutnya ada nyeri otot. Nyeri otot tadi ada 80, 500 dikali 100, maka hasilnya adalah 16%. Selanjutnya untuk masuk angin tadi ada 50 ke 100 dikali 500, maksudnya dikali 100, hasilnya adalah 10%. Lalu untuk lain-lain tadi ada 100, terus per 500 dikali 100, jadi hasilnya adalah 20%. Nah, ini keseluruhannya ya. Lalu kita langsung gambarkan saja datanya. Ini kita hapus dulu, kita gambar
pie chartnya. Untuk itu kita gambar lingkaran besar dulu. Di sini kita isi dulu demam ya. Misal di sini kita tulis demam. Demam tadi ada 24%. Kita gambar untuk demam ini 24%. Selanjutnya ada batuk pilek. Kita tulis di sini batuk pilek. Batuk pilek tadi ada batuk pilek itu 30%. Batuk pilek 30. Jadi kita gambar lebih besar. Kita tulis di sini 30%. Selanjutnya ada nyeri otot. Kita tulis di sini nyeri otot. Nyeri otot tadi ada 16%. Kita gambar 16%. Selanjutnya ada masuk angin. Masuk angin tadi ada 10%. Jadi kita gambar lebih kecil. Dan terakhir ada lain-lain. Lain-lain itu 20%. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman untuk pie chart data dari tadi.